Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Ubadah bin As-Samit. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man syahida, siapa yang bersaksi, an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu menunjukkan bahwa semua orang ini sebetulnya bertuhan, tapi dia masih mempertuhankan selain Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu bertuhan, tapi di samping menyembah Allah, dia menyembah lagi namanya Lata. Jadi Tuhan itu dibagi dua. Kalau Tuhan itu jantan, namanya Allah. Kalau Tuhan itu betina, namanya Lata. Tuhan jantan dengan Tuhan betina itu nikah, lahirlah anaknya. Anaknya itu banatullah, anak-anak perempuan Tuhan. Itulah malaikat. Tuhan jantan nikah sama Tuhan betina, lahir anak-anak Tuhan. Malaikat banatullah, mereka menyebut malaikat-malaikat itu anak Tuhan. Ini cerita ini datangnya dari mana? Ada Tuhan jantan namanya Zeus. Yang suka main judi online tahu. Zeus ini nikah lagi, Zeus tadi bini mudanya, bini tuanya tadi sebelum mati marah, mengamuk. Mengamuk dia, itulah jadi setan. Jadi Tuhan jantan, Tuhan betina punya anak tunggal laki-laki namanya Hercules. Hercules ini diutus ke bumi. Jadi cerita yang dari mana cerita ini? Zeus, Hercules, ini dari Yunani. Dari Yunani ceritanya turun ke Arab, turun ke Mesopotamia, Irak, menyebarlah ke seluruh. Jadi kalau antum mendengar ada cerita bahwa Tuhan punya anak, itu adalah mitologi. Ada khusus ilmu namanya. Kalau ilmu hidup namanya biologi. Kalau ilmu bumi, geologi. Kalau ilmu mitos, mitologi. Jadi kalau ada orang suka cerita-cerita itu pakar mitologi. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW mengajarkan la ilaha, tidak ada Tuhan lain. Berapa Tuhan orang kafir musyrik itu? Waktu Nabi membersihkan Masjidil Haram Ka'bah Makkah, 360 Tuhan. Dari kayu, batu, besi, emas, perak, roti gandum. Diambil roti gandum itu dicampur sama minyak samin, minyak sapi. Di tengah tulang sapi itu ada sumsum. Dulu itu dijadikan minyak. Sekarang kenapa tak ada lagi? Karena dipotong dikasih pipet. Sup tunjang. Menunjang aja bawaannya habis makan itu. Minyak sapi tadi, samin. Samin itu artinya gemuk, samnah gemuk. Karena kalau dimakan itu gemuk kita. Yang gemuk yang tersinggung. Minyak sapi tadi dicampur sama gandum, habis itu dibentuk dia gambar orang, baru dibakar, gembung lah dia. Nah disembah itu waktu pagi, pas siang lapar, dicuil sedikit dimakan. Maka mereka disebut dengan jahil. Bukan jahil bidang ekonomi, ekonomi mereka tak jahil. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Perjalanannya kemana? Ila bihim rihlatasyita was-shayf. Makkah di tengah. Syita musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Shayf musim panas, mereka pergi ke Syam. Karena di Syam tak terlalu panas. Kalau musim dingin ke Syam tak sanggup, turun salju. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong Palestina. Di tengah ini Makkah, Saudi Arabia, di bawah Yaman.
Jadi Abu Jahal Abu Lahab itu adalah eksportir, ekspor, impor, bisnismen 6 negara. Bukan jual duku Palembang ke Riau. Jadi jangan kata jahil. Mereka bukan jahil, mereka orang cerdas, ekonom, ekspor impor. Mereka jahil dalam bidang agama. Makanya kalau ada politikus, orang kaya, cerdas, tapi kalau dalam bidang agama masih kedukun, disebut dengan jahiliyah. Percaya dan sama Makoli. Itu kan bongak itu. Jahiliyah. Datanglah Nabi Muhammad mengatakan tidak ada itu. Apa aja nama Tuhannya? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham. Kalau tempat kita kan lain kampung, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau mereka enggak, lain kampung, lain Tuhannya. Jadi ada satu kampung itu nama Tuhannya Naham. Satu kampung itu nama Tuhannya Naham. Datanglah orang ini menyembah Naham, bawakannya susu. Nah, biasanya ada yang dibawa itu namanya sajen, triple S. Yang pertama sowan, setelah sowan sungkem. Kalau sungkem bawa sajen, 3S. Datang dia sowan, sungkem, bawanya sajen. Dibawanya lah susu kambing. Wahai Tuhan Naham, tolonglah. Biasalah orang minta-minta segala macam. Dipejamkannya matanya waktu berdoa itu. Pas dibukanya matanya, dia tengoknya habis susu tuh. Rupanya diminum anjing. Udah diminum anjing, diangkat anjing tuh kakinya sebelah, dikencinginya. Dalam hati dia, sedangkan air minumnya aja nggak bisa diselamatkannya, apalagi minum air aku. Sedang dia aja dikencingi anjing, dia tak bisa menolong dirinya, apalagi aku. Ditinggalkannya Naham, dicarinya Nabi Muhammad, masuk Islam, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi sebetulnya orang yang menyembah-nyembah kayu, hantu, batu ini, kalaulah dia hadir waktu Tuhan bagi-bagi otak, makanya dalam Quran itu afala taqilun. Kenapa kau tak berpikir? Banyak orang meng-off-kan pikirannya, menjadi jahil dia. Dalam Islam enggak. Kita diajarkan la ilaha illallah, hanya Allah saja. Jadi jangan katakan orang yang tidak Islam itu tak bertuhan. Mereka bertuhan, tapi di samping itu mereka mempertuhankan yang lain. Bagaimana dengan orang ateis, Pak Ustaz? Ateis itu katanya aja itu gak bertuhan. Dia bilang, apa itu orang Islam itu menyembah Tuhan? Nggak ada Tuhan itu. Kami inilah hebat, tengok kami gak bertuhan. Kami gak bertuhan, kami kaya. Kami gak bertuhan, kami hebat, kata mereka. Tiba-tiba fotonya tertangkap, bocor file Epstein setebal 3 juta halaman. Ternyata mereka membeli satu pulau khusus, pulau pedofil, membawa anak-anak gadis ke situ pakai pesawat private jet, dan mereka menyembah Tuhan. Nama Tuhannya Baal, bentuknya macam kambing yang bertanduk, ada bintang di keningnya. Tuhan Baal namanya. Dan Tuhan Baal ini persembahannya bukan kepala kambing, bukan kepala ayam, anak kecil yang habis, maaf cakap, mereka pesta seks itu adalah mereka persembahkan, maka jenazahnya hilang untuk Baal. Jadi luar biasa, berbuih mulut Ustadz. Orang Ustadz halu, nggak ada itu. Allah membukakan langsung, terbuka file itu sekarang. Dia muncul orang. Tak capek-capek lagi sekarang Ustadz untuk mengatakan bahwa mereka penyembah setan, pengabdi setan, penyembah hantu. Pokoknya pilihannya dua. Kalau tidak menyembah Allah, berarti menyembah setan. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa orang kalau tidak menyembah Allah, dia akan menyembah yang lain?
Karena fitrah manusia ini, kalau dia terpukul, tertindas, tersakiti, kecewa, nggak bisa dia menghadapi dunia ini. Dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Itu sudah prosesnya itu. Dan dalam hidup ini siapa yang tidak pernah terpukul? Bisnis mantap, usaha oke, nggak ada masalah. Tapi dalam percintaan terpukul. Kenapa? Karena Hayati dinikahi si Aziz. Apa kurangnya Zainuddin? Bisnisnya di Surabaya hebat, tapi masalah cinta. Artinya memang hidup kita ini ada orang yang masalah cinta bagus, istri solihah, anak baik, di bisnis kena. Ada orang yang bisnisnya bagus, keluarganya bagus, tapi dari masalah yang lain. Nah, ketika orang terpukul masalah, itulah dia mencari Tuhan. Dan orang kalau tidak mempertuhankan Allah, dia akan mempertuhankan hantu. Tuhan jadi hantu, menyembah hantu. Contoh mana? Itu Epstein. Bertebaran foto. Anehnya, nggak ada orang Indonesia terlibat Epstein. Hebat memang orang Indonesia. Kenapa? Karena filenya belum dibuka. Man syahida an la ilaha illallah. Diperkuat lagi, wahdah, dia saja. Wahdah, jangan yang lain. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah sehat. Kenapa? Berkat minum obat rusak tahun ini. Mesti la ilaha illallah wahdah. Kau sakit? Iya. Kenapa kau tak minum obat? Aku takut rusak tauhid. Matilah. Ini payah ngaji sama Ustaz. Katanya kalau kita minum obat rusak tauhid. Sekarang awak tak minum obat, disuruhnya mati. Minum obat ikhtiar ikut sunnah. Karena Nabi mengatakan likulli da'in dawa. Setiap obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Fatadau, berobatlah kamu. Tapi sembuhnya bukan karena obat. Sembuhnya karena Allah. Tipis setipis kulit bawang. Kenapa kalau ke dokter boleh? Kenapa kalau ke dukun syirik? Kau dari mana? Dari dukun syirik. Menduakan Tuhan. Kau dari mana? Dokter. Enggak apa-apa. Apa karena dokter itu kawan ustadz? Karena ke dokter masih ada hubungan korelasi logis. Obat ini menyembuhkan ini. Tapi ke dukun nggak ada hubungannya. Dicelupkannya batu ke air, minum, sehat, ponari. Tak ada hubungan korelasi. Jadi kenapa kita berobat ke dokter? Karena Nabi menyuruh. Waktu ada orang sakit, mereka berobat ke dokter alumni Jandi Sabur Persia, namanya Haris bin Kaldah. Kenapa kita minum habbas sauda? Karena Nabi menyuruh. Habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Kenapa membacakan Al-Fatihah? Karena sahabat melakukan dan Nabi membenarkan. Namanya hadis takriri. 3 cara pengobatan. Ke dokter, herbal, doa. Ke dokter, herbal, doa. Ketiga-tiganya sunnah. Dan tauhid tak rusak. Kenapa? Karena sehat bukan dari situ. Kalaulah dokter itu bisa menyehatkan orang, kenapa dokter itu sakit? Kalaulah dokter dan rumah sakit itu bisa menyelamatkan orang, semakin banyak rumah sakit, semakin banyak dokter spesialis, orang sakit makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Itu menunjukkan dia hanya ikhtiar. Ustaz Somad, saya ini sudah hampir pasang ring. Terus saya pijat kusuk sama Pak Fulan di Bukit Tinggi. Terus datang saya ke sana, Pak Ustaz, pijat kusuk. Lancar peredaran darah. Terus banyak rupanya ngantri dokter jantung.
Dokter jantung kan. Padahal dokter itu mau operasi orang itu masih. Pas giliran dia sakit, ke tukang pijat dia. Maka tak saya sebut nama. Takut saya tak berobat lagi orang sama dia. Jaga kode etik jurnalis. Maksud yang mau saya sampaikan, silakan berikhtiar berusaha, itu adalah sunnah. Wahdah Allah saja, la syarika. Syarik artinya sekutu. Jerman bersekutu dengan negara-negara sekutu, koalisi. Allah itu tidak ada koalisinya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 8 kali 3 itu tadi selesai sholat. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku yang punya kekuasaan dia, walahul hamdu yang punya puji-pujian dia, yuhyi dia menghidupkan, wa yumit dia mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang menghilangkan stres, depresi, anxiety, sakit hati, kecewa, itu dihilangkan dengan 8 itu. Tapi dipahami dengan baik. Kalau tidak, ya macam mantra aja, bim salah bim abrakadabra qadir qadir. Tadi lumayan lah daripada enggak sama sekali. Lanjut, wa anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad SAW abduhu, hambanya. Karena mulai ada ini kajian-kajian di internet yang mulai menaikkan Nabi Muhammad ini tidak lagi menjadi hambanya, tapi sudah menjadi Tuhan. Ada tuh kaji-kajiannya udah mulai bahwa Muhammad itu Tuhan. Aku adalah Ahmad bila mim. Ahmad bila mim. Ahmad kalau dihilangkan mimnya jadi apa? Ahad. Dinaikkannya Nabi Muhammad ini jadi Tuhan. Cuman ngajinya masih malu-malu, kucing, masih belok-belok, ujung-ujungnya dia mau mengatakan itu. Tapi yang paham itu hanya orang-orang yang secerdas saya inilah. Nampak itu belok-belok. Dia mau bilang Nabi Muhammad itu Tuhan. Maka dikuatkan, wa anna Muhammadan abduhu. Nabi Muhammad itu abdu, hambanya, hamba. Wa rasuluhu, dan utusannya. Saya punya hamba. Saya punya hamba. Hamba itu apa Pak Ustaz? Sahaya. Sahaya itu apa Pak Ustaz? Budak. Budak itu bawang Melayu, budak, bukan budak Bengkadis. Budak, apalah budak-budak ni? Budak itu budak kecil Melayu. Yang dimaksud dengan budak di sini hamba sahaya. Sebetulnya kita mengaku diri kita ni hamba. Makanya kita menyebut saya. Saya itu bahasa Melayunya baharu, dibuang hanya jadi baru. Sahaya dibuang hanya jadi saya. Jadi ketika ngomong saya, kita ngomong sama pejabat nih, saya Pak Bupati, itu sama dengan mengatakan aku nih hamba sahaya. Makanya orang kita jangan, anak-anak jangan bilang aku, kasar katanya kan. Kenapa? Karena kalau hamba bilang aku, kasar. Tapi Ustaz Somad sering bilang aku. Iya, karena aku bukan hamba sahaya. Aku kok sahaya, hamba. Sebetulnya kita ini selalu menyebut diri kita hamba. Ambo kok. Ambo itu kan hamba. Bahasa Arabnya abdu. Orang Sunda langsung pakai bahasa Arab. Abdi teh. Abdi. Kunaon ieu teh. Abdun, hamba, sahaya, saya. Saya punya hamba. Hamba saya ini pergi kerja ke pasar bawah, memikul barang-barang yang dari kapal tongkang ke pasar Senapelan, dikasih gaji. Pertanyaannya, duit yang dia dapat itu punya dia atau punya saya? Punya saya.
Karena hamba tidak boleh memiliki apa-apa. Dia kan hamba saya, bekerja dia, dapatnya gaji, gajinya itu punya saya. Hamba saya ini punya istri, istrinya melahirkan, punya anak. Anaknya itu punya saya, boleh saya jual di pasar hamba. Maka datang agama Islam menghapuskan perhambaan. Itu hanya ada dalam sejarah Islam. Masih ingat TVRI jam 12 siang hari Ahad, Tuan Baron? Tidak sekejam itu Ferguson. Yang perempuan tukang masak gemuk namanya Ruth. Yang anak kecil di televisi, tuan tanahnya namanya Tuan Baron. Yang tahu berarti udah tua. Siapa lagi namanya? Ada Rudolf. Ini lebih tua lagi. Bisa ingat, saya udah lupa sama Rudolf. Artinya masih ada perbudakan di Eropa. Islam menghapuskan perbudakan. Dengan bagaimana Islam menghapuskan perbudakan? Kalau orang menempeleng budaknya, budaknya bebas. Kalau mau masuk surga, bebaskan budak. Nabi Muhammad sebelum meninggal, semua budak dibebaskan, yang punya dia. Lalu kemudian zakat 1/8 untuk budak. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab ni budak. Pak Ketua Basnas, ya aku ni budak, kata tuanku aku menebus diriku 100 juta. Ambil duit Basnas, kasih ke dia 100 juta untuk dia membebaskan dirinya. Akhirnya tidak ada lagi perbudakan. Saya mau mengatakan bahwa budak tidak punya apa-apa. Harta tak punya, anak tak punya, nyawanya pun tak punya dia. Digali kubur-kubur batu, ada tulang memanjang di tengah, dan ada tulang menumpuk 6 samping kiri, samping kanan. Kok bisa ada tulang menumpuk? Ternyata yang mati orang kaya, bangsawan, pejabat. Yang memangkuni 6 orang budaknya, yang hidup ikut dikubur hidup-hidup. Mana budak 6 orang? Sini, kau pegang kepala kanan kiri, kau pegang pinggang kanan kiri, kau pegang kaki kanan kiri. 7 orang situ, yang mati 1. Yang 6 itu orang hidup yang ditimbun hidup-hidup. Tanda kesetiaan budak mesti. Baca buku Rihlah Ibni Battutah, 2 juz. Rihlah Ibni Battutah, dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Samudra. Samudra itu maksudnya Sumatera. Sampai di situ aku lihat rajanya berjubah hijau naik gajah. Yang dimaksudnya itu adalah Raja Aceh. Dia datang itu, waktu itu rajanya adalah anak Malikul Saleh. Malikul Saleh sudah meninggal. Malikul Saleh meninggal 1497. Malikul Saleh meninggal 1297. 1297. 1297. Saya tengok di batu nisan 1297. Setelah meninggal Malikul Saleh, naik keturunannya, itulah datang Ibnu Battutah. Habis dari Aceh, Ibnu Battutah terus naik sampan, dia ke Jawa. Dicerita juga dia, ada seorang raja tak pakai baju, Raja Jawa. Lalu dia memanggil budaknya, dikasihnya pisau, disuruhnya budak itu membunuh dirinya. Bunuh dirimu. Diambilnya pisau, cucuknya di depan Ibnu Battutah, mati dia. Lalu raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, ada di kampung kau macam ini? Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat. Apa pelajaran dari situ? Waktu Sumatera sudah bersyahadat, di sana masih lagi perlakuan budak membunuh diri. Wali Songo 14. Sebelum Wali Songo, tengok batu nisan Sunan Ampel di Surabaya, 14 sekian, 200 tahun setelah Malikul Saleh. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Bahwa perbudakan adalah memperbudak manusia. Datang Islam
dari memperbudak manusia, menghambakan diri kepada manusia, kita menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, tentu saja Abdul Somad. Abduhu wa rasuluh, utusannya, utusan Allah. Kita lanjutkan. Wa anna Isa, dan Isa Abdullah, hamba Allah. Kenapa Isa dinaikkan hamba Allah? Karena ada satu kelompok menjatuhkan Isa sejatuh-jatuhnya, yang satu kelompok menaikkan Isa setinggi-tingginya. Siapa kelompok yang menjatuhkan Isa sejatuh-jatuhnya? Yahudi. Yahudi mengatakan Isa anak zina karena Maria berzina dengan Joseph si tukang kayu, tunangannya. Akhirnya dia hamil, maka dikatakannya Isa anak zina. Yang satu mengatakan Isa anak Tuhan. Jauh sekali, bainas samai was sumur, kan wal ard tadi, antara langit dan sumur, saking jauh. Datang Islam. Islam tidak mengatakan dia anak zina. Islamlah yang membersihkan tuduhan terhadap Maryam. Dia bukan anak zina dan dia bukan anak Tuhan. Isa adalah anak Maryam dan dia adalah Abdullah. Isa Abdullah wa rasuluhu, dan Isa adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam. Apa tafsirnya? Apa penjelasan tentang kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam? Maksudnya firman Allah yang dibawa oleh Jibril ke Maryam, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu maksudnya. Begitu dikatakan kun, hamil dia. Sedangkan kita, emak kita hamil karena nikah dengan ayah kita. Kuasa Allah juga, tapi tak langsung. Sedangkan dia kalimatuhu, kalimat Allah, alqaha, yang dibawa Jibril kepada Maryam, maka hamillah dia. Itu tafsir kata ulama ila Maryam. Wa ruhum minhu, Isa itu adalah ruh darinya. Nah, inilah bahayanya kalau bahasa Arab, buka kamus Arab, baca sendiri, jelaskan sendiri, nyasar sendiri, sesak sendiri, bisa kafir sendiri. Ruhun, ruh, minhu, dari Allah. Oh, kalau begitu Isa itu roh dari Tuhan. Jangan baca Quran pakai terjemah, apalagi Google Translator. Jangan baca hadis pakai terjemah, baca syarah penjelasannya. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, baca Fathul Bari. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Muslim, baca Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Tirmidzi, baca Tuhfatul Ahwazi. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Abi Dawud, baca Aunul Ma'bud. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Ibnu Majah, baca Hasyiah As-Sindi. Kalau hadis itu ada dalam Sunan Nasa'i, baca penjelasan Imam As-Suyuti. Kalau hadis itu ada dalam Muwatta Imam Malik, baca At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Kalau ayat Al-Quran, baca tafsir. Tafsir paling pendek Jalalain, yang paling panjang Tabari 24 jilid. Kalau sanadnya dipotong agak pendek sedikit, Ibnu Katsir. Tak bisa bahasa Arab, tafsir Buya Hamka, bahasa Indonesia. Barokah tafsir Buya Hamka itu. Kenapa? Ditulis di penjara. Bukan ditulis di depan laptop itu. Oke. Apa makna ruhum minhu? Ruh darinya. Hamba hina, rendah. Dinisbatkan hamba ini kepada Allah, Abdullah. Hamba yang rendah menjadi mulia. Rasul utusan, rendah.
Dinisbatkan kepada Allah, Rasulullah menjadi mulia. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ini utusan. Utusan siapa? Utusan Pak RT, kasih air putih. Saya ini utusan Pak. Utusan siapa? Bupati Kampar, teh manis. Saya ini utusan Pak. Utusan siapa? Utusan Presiden, bandrek susu jahe merah. Sama-sama utusan. Kenapa lebih mulia? Tergantung dinisbatkan ke siapa. Tahap penisbatan sesuatu kepada Allah bukan berarti Allah baitullah. Bait, itu bait semua. Bait. Dinisbatkan bait kepada Allah bukan berarti Allah berdiam dalam Ka'bah. Nah, tengok orang Islam jauh-jauh ke Makkah mau nengok Tuhan dalam Ka'bah, ngintip di Hajar Aswad. Baitullah bukan rumah Allah, artinya bait, rumah, baitullah, karena Allah memuliakan rumah itu maka dinisbatkan kepada Allah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah menunjukkan dia mulia, itu maksudnya. Ruhum minhu, ruh dari Allah. Maksudnya Nabi Isa itu mulia, bukan dia Tuhan. Nabi Isa itu Tuhan Pak Ustaz. Dari mana kau dalilnya? Itu dalam hadis ruhum minhu. Kalau Nabi Isa itu Tuhan karena ruhnya dari Allah, berarti Adam juga Tuhan. Karena tentang Adam, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku kepadanya. Adam, berarti Tuhan juga lah Adam. Oh, Isa itu Tuhan Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia tak ada ayah. Kalau Isa Tuhan karena tak ada ayah, berarti Adam lebih Tuhan. Karena dia tak ada ayahnya, tak ada maknya. Isa itu Tuhan karena tak ada ayah Pak Ustaz. Jadi karena dia tak ada ayah, dia Tuhan. Iya. Kalau begitu Mr. Bean Tuhan juga lah. Coba tengok film Mr. Bean, kan langsung turun dia ke bumi. Wal jannatu wan naru haq. Jannah surga, nar neraka, hak, bahwa dia memang betul-betul kebenaran yang ada. Ada surga itu, ada neraka itu, ada. Siapa yang pernah datang ke sana? Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Aku nggak percaya Pak Ustaz. Cuman aku mau meyakinkan kau bendanya benda gaib. Tapi nanti sampai masanya kau sakit, kau tua, kau mati, masuk juga kau ke neraka jahanam, itu bilang sama dia. Kalau dia nggak percaya. Makanya Muhammad Ali petinju kemana-mana bawa mancis. Tapi kau tak merokok, kata orang. Iya, untuk apa mancis ini? Kalau aku mau buat dosa, aku bakar tanganku. Berapa lama aku sanggup, selama itulah aku buat dosa. Saya bakar. Berapa lama sanggup? 3 menit. Buatlah dosa 3 menit. Cuman masalahnya api neraka itu kan bukan api mancis. Api mancis ini kan api-api yang udah neraka KW level 9 lah. Lalu yang api neraka betul, wal jannatu wan naru haq, surga dan neraka itu hak, merupakan kebenaran. Karena berita tentang surga dan neraka ini hanya didengar, maka dia disebut dengan sam'iyat, hanya mendengar. Nabi Muhammad berubah dari mendengar menjadi kita ini pertama mendengar atau melihat? Mendengar. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Orang mendengar dulu baru melihat. Saya lebih dulu mendengar Ustadz Somad suaranya melalui radio. Setelah itu baru saya nampak Ustadz. Saya dibawa artis-artis hijrah musyawarah di Jakarta bagi beras ke panti tunanetra. Penyerahan beras kepada Bapak Ketua Panti, Bapak itu pun tunanetra. Waktu itu dipeluknya saya, dibisikkannya ke saya, Ustadz kurus ya, kata dia. Padahal saya udah mau nangis, nggak jadi saya nangis. Kenapa Bapak bilang gitu? Saya bilang, selama ini saya hanya mendengar suara Ustadz. Di suaranya kelihatannya Ustadz besar, kata dia. Bayangkan yang dengar suara saya itu orangnya besar, macam Arnold. Pas dipeluknya kurus.
Banyak makannya Pak Ustaz. Jadi saya nangis. Kalau saya udah mau udah pandai pula dia menghibur. Nabi Muhammad dari mendengar kepada melihat. Subhanalladzi asra bi'amrihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriya. Karena kami ingin memperlihatkan kepadanya. Kenapa dia aja yang bisa melihat? Kenapa kita tak bisa melihat? Siapa bilang cuma Nabi Muhammad yang bisa melihat? Sahabat Nabi yang mengaku datang ke Nabi, kata dia menengok api bergejolak. Ada sahabat Nabi itu yang bisa menengok. Lalu kenapa kita tak semua menengok? Kalau semua kita ini bisa menengok neraka dan menengok surga, tak ada dunia. Jadi baik semua kita ini. Lalu apa kerja KPK? Apa kerja Inspektorat Jenderal? Apa kerja polisi? Bubarlah Polres, Polsek. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku risau nengok dunia ini Pak Ustadz, ada orang baik, ada orang jahat. Ini dunia bro. Kalau baik semua itu nanti di surga. Ini banyak orang ini saya tengok zaman sekarang ini, begitu dia tobat hijrah, udah nggak sabar dia mau masuk surga. Kita bertobat ini bukan disuruh masuk surga, berjuang mengajak orang ke surga, bukan masuk surga. Begitu sudah tobat hijrah langsung ke masjid aja. Woy. Bisnis gimana? Itu jahiliyah semua Pak Ustaz. Saya sejak tobat nih mau mati aja Pak Ustaz. Udah berapa tobat? Udah 20 tahun nggak mati-mati Pak Ustaz. Kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini. Kita disuruh berjuang untuk menyelamatkan orang. Wal jannatu wan naru haq. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Isa hamba Allah dan Rasul utusan Allah, dia adalah firman Allah kun fayakun yang diberikan kepada Maryam langsung jadi dia adalah ruh yang dimuliakan Allah, bahwa surga dan neraka itu adalah benar. Siapa yang meyakini ini, ada khalaqallahul jannah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang berkeyakinan ini dan masuk kita ke dalam surga. Makana minal amali, makana minal amali, bagaimanapun amal dia. Sama dengan hadis man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri masuk surga. Oh, enaknya mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, stres, sabu-sabu, sakau, mati. Masuk surga. Transit dulu di neraka. Makanya tidak semua masuk surga langsung. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semuanya selamat dari neraka. 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pagi, 7 kali petang. Supaya kalau mati kita hari ini selamat, mati malam selamat. Rabbana atina, setiap ujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Hadis ini muttafaqun alaih, muttafaqun disepakati, alaih atasnya, maksudnya sepakat. Imam Bukhari ada memuat hadis ini dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim pun ada memuat hadis ini dalam Sahih Muslim. Inilah hadis yang paling tinggi kualitasnya, ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tapi dalam Sahih Muslim bunyinya tak begitu. Tengok hafalan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ensiklopedia komputer berjalan. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat, satu riwayat dalam Sahih Muslim bunyinya begini: man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, harramallahu alaihin nar, Allah haramkan baginya neraka kalau sebelum mati dia sempat bertaubat.
Kalau belum sempat bertaubat, dosa-dosanya dibasuh, dicuci di neraka. Sudah habis bersih, baru dia masuk surga. Bahkan ada orang yang masuk neraka saking besarnya dosanya, lalu kemudian dia mendapatkan syafaat Allah. Keluar dia dari neraka itu macam biji benih tumbuhan yang diletakkan di tepi Nahril Hayah, sungai kehidupan, lalu memecah bijinya, keluar hilang hitamnya, keluar macam toge keluar dari kacang hijau. Begitulah dia keluar, tetap dia masuk surga, dan di tengkuknya tertulis mantan penghuni neraka. Makanya nanti kalau masuk surga jangan nasi nengok tengkuk orang aja. Tengok, rupanya kau yang diceritakan Ustaz. Rupanya kawan tuh nengok tengkuk kita juga. Kau pun ada juga tulisannya katanya. Kau pikir kau aja yang bisa nengok tengkuk aku katanya. Jangan kita ini menengok kelemahan orang. Kita nggak tahu kelemahan kita.